Halo Sobat Mahasiswa, berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan yang sifatnya umum. Di mana di sini kita akan membahas yang pertama itu adalah tentang definisi pajak penghasilan, kemudian subjek pajak penghasilan serta yang dikecualikan dari subjek pajak. Yang ketiga, kewajiban pajak subjektif. Yang keempat, objek pajak penghasilan dan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan. Oke, kita bahas dulu tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun pajak. Jadi penghasilan yang diterima oleh subjek pajak dalam 1 tahun pajak. Dasar hukum dari pajak penghasilan ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, kemudian ada beberapa PP, Kepres, kemudian KMK, Kepdirjen, dan SE. Subjek pajak. Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak itu terdiri dari orang pribadi, ya, orang pribadi seperti saya atau Tuan A, Tuan B, nah itu orang pribadi. Kemudian badan. Nah, badan itu adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha dalam bentuk PT misalkan, terus CV atau perseroan lainnya, BUMN atau bentuk lainnya, ya. Jadi maksudnya di sini merupakan satu kesatuan, ya. Tuh. Kemudian warisan yang belum terbagi sebagai suatu hak, sebagai suatu kesatuan yang menggantikan yang berhak. Jadi kalau selama warisan tersebut belum dibagi, maka dia akan menjadi subjek pajak, ya. Tapi kalau seandainya sudah dibagikan, maka pajaknya itu nanti akan beralih ke ahli warisnya. Kemudian bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap itu adalah badan usaha atau badan yang mempunyai induk di luar negeri. Jadi dia di Indonesia sebagai anak cabang atau perwakilan di Indonesia, ya. Seperti misalkan Unilever. Unilever punya di Indonesia BUT-nya dalam bentuk PT Unilever Indonesia. Seperti itu. Jadi perwakilan atau perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Nah, untuk subjek pajak sendiri kalau kita bedakan berdasarkan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri, maka subjek pajak dalam negeri itu terdiri dari orang pribadi, bisa badan, bisa warisan yang belum terbagi. Sedangkan kalau subjek pajak luar negeri bisa orang pribadi, artinya orang asing yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, ya. Nah, kemudian bisa juga dalam bentuk BUT. Jadi badannya itu dinamakan dengan BUT, ya. Perwakilan atau perusahaan asing yang ada di Indonesia yang mempunyai BUT di Indonesia. Bentuk usaha tetap. Nah, BUT itu dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi penjualan, pertambangan, wilayah kerja pertambangan, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, proyek konstruksi, pemberian jasa sepanjang dilakukan tidak lebih dari 60 hari, ya. Kemudian orang atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan melalui internet. Jadi walaupun hanya semacam server saja, itu sudah bisa dikatakan sebagai BUT. Jadi ketika dia memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka dia akan dipajaki di Indonesia. Jadi kalau misalkan ada dari A sampai P ini yang ada di Indonesia dan dia memperoleh penghasilan Indonesia, maka dia akan dikenakan pajak di Indonesia dan diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri. Jadi kalau misalkan ada orang asing punya bengkel di Indonesia, nah bengkelnya itu akan diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri.
Kemudian subjek pajak dalam negeri, bedanya dengan subjek pajak luar negeri itu adalah kalau dia orang pribadi, kalau dia subjek pajak dalam negeri artinya dia tinggal di Indonesia atau orang Indonesia yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi dia dalam 1 tahun itu tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan. Nah, kalau subjek pajak luar negeri itu dia tinggal di Indonesianya tidak lebih dari 183 hari. Sedangkan kalau badan yang menjadi subjek pajak dalam negeri yaitu adalah badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Kemudian objek orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau OP yang berada tidak lebih dari 183 hari dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tapi dia memperoleh penghasilan dari Indonesia dan tidak menjalankan usahanya atau kegiatannya melalui BUT. Tapi ketika dia ada BUT-nya di Indonesia maka dia akan berubah menjadi subjek pajak dalam negeri. Jadi BUT itulah yang merubah dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Selama dia tidak menjalankan kegiatan usaha di Indonesia atau tidak mempunyai BUT, maka dia akan menjadi subjek pajak luar negeri. Kemudian saat mulai dan berakhirnya kewajiban subjektif. Kalau orang pribadi dalam negeri, kewajiban pajak subjektifnya dimulai saat dilahirkan atau saat berada di Indonesia atau berniat tinggal di Indonesia. Mungkin saja dia orang Indonesia, tapi dia lebih sering tinggalnya di luar negeri atau menetap di luar negeri. Ya, maka dia akan menjadi subjek pajak subjektifnya itu dimulai pada saat dia berada di Indonesia atau berniat tinggal di Indonesia. Nah, berakhirnya saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau saat meninggal. Sedangkan kalau badan di dalam negeri saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, saat berakhirnya itu saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Sedangkan kalau luar negeri melalui BUT, maka mulainya itu adalah saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia, berakhirnya saat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia. Luar negeri yang tidak melalui BUT maka dimulainya saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, sedangkan berakhirnya saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Warisan yang belum terbagi, saat timbulnya warisan yang belum terbagi, maka berakhirnya saat warisan selesai dibagikan. Nah, tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama itu adalah kantor perwakilan negara asing. Kemudian pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, dan pejabat lainnya dari negara asing dan orang yang diperbantukan atau yang bekerja dan bertempat tinggal di Indonesia dengan syarat tertentu. Jadi kalau pejabat perwakilan diplomatik itu tidak diperlakukan sebagai subjek pajak dengan azas timbal balik ya. Maka ketika perwakilan diplomatik Indonesia ada di luar negeri, maka dia juga tidak termasuk subjek pajak di negara tersebut. Kemudian organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan dengan syarat tertentu. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Tapi ketika dia memperoleh penghasilan di Indonesia, maka dia akan menjadi subjek pajak. Di sini ada contoh kasus. Yang pertama adalah pada tanggal 1 September 2020, Tuan Suzuka, warga negara Jepang, datang ke Indonesia sebagai seorang tenaga ahli perminyakan. Dikontrak kerja oleh PT ABC Mining untuk bekerja di Indonesia selama 4 bulan dengan gaji $30.000 per bulan, US dollar. Tuan Suzuka berstatus kawin dengan 3 anak. Kemudian pertanyaannya, apakah Tuan Suzuka tersebut termasuk WP dalam negeri atau WP luar negeri? Nah, kita akan identifikasi dulu lama tinggalnya Tuan Suzuka ini di Indonesia. Kalau kita lihat dia lama di sini di kontrak itu adalah 4 bulan. 4 bulan itu berarti 1 September sampai 31 Januari ya 2020. Sampai 31 Desember 2020. Nah, artinya di sini dia tinggal di Indonesia itu kurang dari 183 hari. Sehingga untuk kasus soal nomor 1, maka Tuan Suzuka itu statusnya itu adalah wajib pajak luar negeri.
Kemudian untuk soal kasus nomor 2, pada tanggal 1 September Tuan Susuka datang ke Indonesia masih dengan soal yang sama. Kemudian tapi pada tanggal 1 Desember kontrak Tuan Susuka diperpanjang untuk 1 tahun ke depan. Nah, apakah Tuan Susuka tersebut WPDN atau WPLN? Nah, berarti untuk tanggal 1 September sampai tanggal 30 November, Tuan Susuka ini status pajaknya masih wajib pajak luar negeri. Kemudian ketika di tanggal 1 Desember dia dikontrak untuk 1 tahun ke depan, artinya dia berniat tinggal di Indonesia untuk lebih dari 183 hari, maka statusnya berubah menjadi WPDN atau wajib pajak dalam negeri. Apakah ia wajib untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP? Karena statusnya sekarang sudah menjadi WPDN, maka dia wajib untuk mendaftarkan diri mendapatkan NPWP dan menyampaikan SPT tahunannya. Jadi poinnya di sini adalah dia ada niat untuk tinggal di Indonesia. Kemudian contoh kasus lain, pada tanggal 1 September Tuan Susuka datang ke Indonesia sebagai seorang tenaga ahli, kemudian bekerja di Indonesia selama 2 tahun. Jadi dia pada saat tanggal 1 September tersebut sudah berniat tinggal di Indonesia untuk waktu 2 tahun. Maka pada kasus ini, pada saat tanggal 1 September ketika dia datang ke Indonesia, maka statusnya sudah bisa dikatakan sebagai wajib pajak dalam negeri. Ya, dia akan diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri, dia wajib mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP, kemudian menyampaikan SPT tahunannya. Karena dari awal niatnya tinggal di Indonesia sudah untuk dalam jangka waktu lebih dari 183 hari. Kemudian objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan yaitu adalah penghasilan. Apa sih penghasilan? Penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi penghasilan dari hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu seperti dokter, arsitek, konsultan. Kemudian penghasilan dari usaha dan kegiatan. Kemudian penghasilan dari modal. Yang keempatnya adalah penghasilan lainnya. Penghasilan dibedakan menjadi penghasilan yang dikenakan PPh secara umum, penghasilan yang dikenakan PPh secara final, dan penghasilan yang tidak dikenakan PPh atau bukan objek pajak. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak itu ada penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Ini maksudnya penghasilan yang termasuk objek pajak ya. Kemudian hadiah undian, laba usaha, keuntungan penjualan pengalihan aset, penerimaan kembali pembayaran pajak, bunga, royalti, sewa, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, selisih lebih karena penilaian kembali aset, premi asuransi, iuran yang diterima oleh anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kemudian tambahan kekayaannya itu yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, penghasilan dari usaha berbasis syariah, imbalan bunga, dan surplus Bank Indonesia. Penghasilan yang dikenakan PPh final itu adalah PPh final di sini maksudnya pemotongan pajaknya dilakukan saat diperoleh atau diterima dan akan berakhir pada akhir tahun penghasilan tersebut tidak digabungkan dengan penghasilan lain. Jadi nanti di akhir tahun kalau penghasilan yang lain kan digabungkan tuh, penghasilan dari usaha, dari pekerjaan bebas, maka akan digabung SPT-nya. Nah, kalau ini dia tidak boleh digabung dengan penghasilan lain. Sedangkan pajak yang dipotong atau yang sudah dibayarkan itu tidak bisa dikreditkan pada pajak yang terutang. Perhitungan pajaknya itu sudah selesai pada saat dibayarkan dan tidak diperhitungkan lagi sebagai kredit pajak.
Jenis penghasilan yang dikenakan PPh final yaitu ada bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan bunga obligasi, bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas yang diperdagangkan di bursa, penghasilan dari transaksi pengalihan aset, penghasilan sewa tanah dan bangunan, imbalan yang diterima oleh PNS, Polri, yang sumbernya dari APBN dan APBD. Uang pesangon, tabungan hari tua atau jaminan hari tua yang diterima sekaligus. Penghasilan yang bukan objek pajak, ada bantuan atau sumbangan zakat dengan syarat tertentu, aset ibahan dengan syarat tertentu, warisan, aset termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham, kemudian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan dan lainnya, dividen yang diterima oleh PT atau WP dalam negeri, koperasi BUMN dengan syarat tertentu, biasanya ini di atas 25% kepemilikan penyertaan modalnya ya. Iuran yang diterima oleh dana pensiun, penghasilan dari modal yang ditanam oleh dana pensiun di dalam bidang tertentu, bagian laba yang diterima oleh anggota perseroan komanditer, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan modal ventura dengan syarat tertentu, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba, dan bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS kepada WP tertentu. Oke, untuk saat ini dulu yang akan kita bahas tentang subjek dan objek dari pajak penghasilan. Di video berikutnya kita akan bahas bagaimana perhitungan pajak penghasilan dan perhitungan PTKP. Terima kasih, selamat belajar, sampai jumpa di video berikutnya.